Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Amsal Junid, dalam seri kuliah Auditing. Kali ini kita akan membahas laporan audit bentuk modifikasi. Ada 4 macam laporan audit bentuk modifikasi. Pertama, opini unqualified, tetapi memerlukan penjelasan tambahan dalam bentuk paragraf penjelasan atau perubahan kata-kata dalam laporan audit standar. Audit telah diselesaikan dengan baik dengan hasil yang memuaskan dan laporan keuangan telah disajikan secara wajar, tetapi auditor percaya atau merasa perlu untuk memberikan informasi tambahan. Yang kedua, untuk opini qualified, wajar dengan pengecualian, di mana auditor menyimpulkan bahwa secara umum laporan keuangan sudah disajikan secara wajar, tetapi ada pembatasan ruang lingkup dan penyimpangan dari standar akuntansi yang bersifat material. Ketiga, untuk opini adverse, di mana auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan dengan tidak wajar atau tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Yang keempat, disclaimer, tidak memberikan pendapat, yaitu apabila auditor tidak independen atau auditor tidak dapat menyimpulkan apakah laporan keuangan tersebut wajar atau tidak karena ketidakcukupan bukti. Laporan tanpa pengecualian dengan penjelasan tambahan dapat disebabkan oleh pertama, tidak konsistennya standar akuntansi keuangan diterapkan. Yang kedua, diragukan akan perusahaan akan going concern. Yang ketiga, perusahaan menyimpang dari standar akuntansi keuangan tetapi disetujui oleh auditor karena memang apa yang diatur oleh standar tidak cocok menurut auditor untuk kondisi perusahaan. Yang keempat, untuk menekankan hal-hal tertentu sehingga perlu diberi penjelasan tambahan atau auditor tidak melakukan pekerjaan sendiri tapi ada bahagian pekerjaan yang dilakukan oleh auditor lain, misalnya mengaudit anak perusahaan yang disatukan laporannya dengan perusahaan induk. Jika standar akuntansi keuangan tidak diterapkan secara konsisten, maka auditor harus memodifikasi laporan audit dengan menambahkan paragraf sebagai paragraf penjelasan. Penyebab kedua diperlukannya modifikasi atas laporan audit adalah diragukannya kelangsungan hidup perusahaan, antara lain disebabkan oleh kerugian yang signifikan yang terjadi berulang-ulang atau penurunan atau kekurangan modal kerja atau tidak mampu membayar utangnya pada tanggal jatuh tempo atau kehilangan pelanggan yang sangat signifikan sehingga kemungkinan produk tidak akan lagi bisa dijual atau ada tuntutan di pengadilan jika kalah akan berakibat yang sangat jelek kepada perusahaan. Klien dalam menyajikan laporan keuangan menyimpang dari standar akuntansi keuangan, tetapi disetujui oleh auditor karena memang itulah cara yang lebih tepat menurut auditor. Ini adalah kondisi yang tidak lazim atau jarang terjadi, dan ini tidak memerlukan diterbitkannya qualified opinion atau wajar dengan pengecualian atau laporan tidak wajar, tetapi auditor perlu
menambahkan paragraf sebagai paragraf penjelasan. Hal yang menyebabkan perlunya penegasan tambahan adalah kondisi tertentu di mana akuntan publik ingin menegaskan hal yang spesifik atau khusus tentang laporan keuangan, biarpun opini yang diterbitkan adalah opini unqualified. Misalnya, adanya kejadian setelah tanggal laporan, seperti bencana alam atau transaksi dengan pihak terkait yang sangat besar, atau adanya ketidakpastian yang sangat material, atau tidak dapat diperbandingkannya atau ada masalah dalam perbandingan laporan keuangan. Bila sebahagian pekerjaan audit dilakukan oleh auditor lain, misalnya anak perusahaan atau segmen tertentu dari perusahaan diaudit oleh perusahaan publik lain, diaudit oleh kantor akuntan publik lain, sedangkan laporannya disatukan atau disiapkan laporan keuangan konsolidasi. Maka ada 3 kemungkinan. Auditor tidak membuat referensi, artinya auditor mengambil alih tanggung jawab dari pekerjaan yang dilakukan oleh auditor lain tersebut, atau dia membuat referensi, dia berbagi tanggung jawab, yaitu dengan memodifikasi laporan audit, atau bisa juga auditor menerbitkan opini qualified, artinya mengkualifikasi hasil pekerjaan yang dilakukan oleh auditor lain. Ini contoh laporan dengan membuat referensi. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.